Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul The Giver. Merupakan film drama fiksi ilmiah romantis yang digarap oleh sutradara Philip Noyce. Dibintangi oleh Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Odeya Rush, Katie Holmes, dan Taylor Swift. Philip Noyce sendiri adalah seorang sutradara film asal Australia yang menyutradarai lebih dari 19 film, yang membuat film dengan pemeran populer Harrison Ford dan dikenal karena film Australia tahun 2002 yang berjudul Rabbit Proof Fan. Oke, ini merupakan konten yang mengandung kespoileran, jadi jika kalian ingin melihat alur ceritanya secara lebih jelas, tonton saja filmnya ya guys. Terima kasih dan oke, kita akan mulai ceritanya. Menceritakan tentang setelah bencana besar yang dikenal dengan kehancuran terjadi, masyarakat ditata ulang menjadi serangkaian komunitas dan semua kenangan masa lalu dipegang oleh satu orang, penerima memori. Karena penerima memori adalah satu-satunya individu dalam komunitas dengan memori masa sebelumnya, ia harus menasihati kepala tetua dan tetua lainnya tentang keputusan atas komunitas. Penerima memori dan asistennya adalah satu-satunya yang memiliki penglihatan warna. Buta warna menjadi efek samping dari suntikan obat yang melumpuhkan emosi setiap hari yang dikenakan kepada orang lain. Jonas adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang khawatir tentang karir yang akan ditugaskannya seperti orang lain. Sahabatnya adalah Asher dan Fiona. Pada hari kelulusan, setiap orang diberi karir. Jonas langsung diabaikan begitu saja dan tidak ditugaskan untuk berkarir hingga akhir upacara. Ketika ia diberitahu bahwa ia akan menjadi penerima memori selanjutnya dan akan semakin menerima kenangan dari pendahulunya, sang pemberi, setelah mengambil alih perannya, Jonas mengetahui dari masa lalu sang pemberi dan putrinya, Rosemary, yang telah mendahului Jonas sebagai penerima memori. Rosemary begitu putus asa dari memori tersebut bahwa ia melakukan bunuh diri yang dianggap bebas oleh komunitas. Sifatnya dianggap misterius, tetapi penonton mengetahui bahwa hal itu adalah kematian karena suntik mati. Jonas mulai mengajarkan penemuannya kepada Fiona dan memutuskan untuk berbagi gagasan tentang emosi. Fiona yang tidak dapat memahami gagasan emosi tidak yakin bagaimana perasaannya. Jonas kemudian memberitahu Fiona untuk berhenti mengambil suntikan dan keesokan harinya Jonas mencium Fiona. Sebuah tindakan kuno yang tidak diketahui oleh komunitas dan Jonas mendapatkannya melalui memori. Jonas juga berbagi memorinya dengan bayi itu, Gabriel, yang dibawa pulang oleh ayahnya ke rumah mereka, yang mengembangkan hubungan dekat dengannya setelah mengetahui bahwa ia berbagi tanda lahir yang sama di pergelangan tangannya yang dilakukan oleh Jonas, tanda dari penerima memori yang potensial. Jonas memutuskan bahwa setiap orang harus memiliki memori masa lalu dan akhirnya sang pemberi dan Jonas memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk membantu komunitas adalah melewati batas dari apa yang mereka sebut tempat lain dan di luar komunitas, sehingga hal itu akan melepaskan memori kembali ke komunitas. Jonas menyelinap keluar pada jam malam dan memutuskan untuk mengambil Gabriel di pusat pengasuhan yang akan dibebaskan karena kelemahan umumnya. Asher, sahabat lama Jonas, selain Fiona, mencoba menghentikannya sebelum Jonas meninggalkan komunitas, tapi Jonas cepat memukul Asher. Asher terbaring di tanah dan tertegun, sementara Jonas mengendarai sepedanya ke pusat pengasuhan Jonas. Jonas memberitahu Fiona tentang rencananya dan ingin membawa Fiona bersamanya, tetapi Fiona menolak dan malah membantu Jonas mengambil Gabriel. Sebelum Jonas pergi, Fiona menciumnya dan membantu pelarian Jonas. Sementara itu, ibu Jonas dan Asher pergi ke kepala tetua untuk memberitahu mereka bahwa Jonas hilang. Para penjaga dikirim untuk menahan Jonas yang mereka anggap telah berbahaya. Tetapi Jonas mendapatkan salah satu sepeda motor mereka dan pergi ke tebing dekat tempat tinggal sang pemberi untuk sampai ke tempat lain. Asher ditugaskan oleh kepala ketua menggunakan pesawat tak berawak untuk menemukan Jonas dan membunuhnya. Tetapi ketika Asher menemukan Jonas tersandung dan jatuh di bawah padang pasir, Asher menangkapnya dengan pesawat tak berawak. Setelah Jonas memohon kepada Asher untuk berpikir bahwa Asher peduli dengan Jonas dan membiarkannya pergi, Asher membebaskan Jonas dengan menjatuhkannya ke sungai. Jonas jatuh ke tempat lain dan Fiona telah divonis bebas karena membantu Jonas. Ketika Fiona akan dibebaskan oleh ayah Jonas, sang pemberi datang dan mengulur waktu upaya kepala tetua dengan kenangan putrinya, Rosemary. Mencoba memanggil kepala tetua tetapi tidak berhasil. Akhirnya,
Jonas menemukan kereta luncur seperti yang dikendarainya dalam memori dari sang pemberi dan berjalan melewati perbatasan di tempat lain. Melepaskan memori dan penglihatan warna kembali ke komunitas, sehingga Fiona selamat dan ayah Jonas menyadari apa yang dilakukannya. Saat itu ibu Jonas meneteskan satu air mata ketika ia akhirnya mengerti perasaan cinta. Jonas dan Gabriel kembali ke rumah, memorinya di mana orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal. Film berakhir ketika kembali ke komunitas. Jonas bersumpah bahwa ia mendengar musik atau mungkin hanya sebuah gema. Oke, sekian dulu alur ceritanya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.